Bab 6922 10 tarikan napas sudah cukup. Di kejauhan, semua anggota klan kuno Xuanming menahan napas, pikiran mereka tegang, mata mereka tertuju pada pusat medan perang. Tubuh Guli menegang dan telapak tangannya berkeringat. Dia yakin bahwa David sudah ditakdirkan untuk celaka dan tidak akan bisa lolos. Di tengah medan pertempuran, David tetap berdiri diam, tak bergerak dan tanpa ekspresi. Ia dengan tenang menyaksikan 3 serangan mematikan yang menggelegar dan mengguncang langit, matanya yang ungu tanpa acuh tak acuh seperti air. Ia bahkan sedikit menggelengkan kepalanya, sedikit ketidakpedulian dan seringai terlintas di matanya, seolah-olah ia sedang menyaksikan sandiwara kekanak-kanakan dan menggelikan. Beraninya kau menyebut keterampilan kecil yang kau peroleh itu sebagai puncak dari segalanya? Dengan satu kata lembut dan meremehkan, dia benar-benar menghancurkan kebanggaan dan fondasi dari 3 kekuatan besar yang telah berusia ribuan tahun itu. David dengan santai membalikkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di telapak tangannya. Pedang itu panjang dan sederhana, tanpa kilauan, ketajaman, atau fitur yang tidak biasa, dan tampak tidak berbeda dari pedang panjang besi biasa lainnya. Namun, saat ujung jarinya menggenggam gagang pedang, pola pedang berwarna abu-abu keunguan yang dalam dan kabur perlahan muncul dari kedalaman bilah pedang, seperti naga raksasa yang telah tidur selama berabad-abad membuka mata gelapnya. Niat pedang yang tak tertandingi, melampaui semua jalan dan menekan semua langit, menyebar dengan tenang, diam-diam menyebabkan semua hal di langit dan bumi, dan semua hukum langit, tunduk. David mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan, dan ujung pedangnya membentuk busur di udara yang sangat sederhana namun sempurna hingga hampir tanpa celah. Tidak ada energi pedang yang luar biasa, tidak ada momentum pedang yang luar biasa, hanya lengkungan energi pedang yang lembut dan seperti air. Namun, lengkungan pedang yang tampak biasa ini mengandung esensi Taoisme tertinggi dari Dao Agung kekacauan, yang memutuskan semua hukum, menghancurkan langit, dan mengembalikan segalanya ke nol. Ini adalah akhir dari semua hukum yang diperoleh dan pembalasan terhadap semua kekuatan supranatural surgawi. Ketika lengkungan pedang dengan lembut menyentuh 3 kekuatan ilahi yang mematikan yang tergabung, sebuah adegan yang mengguncang pemahaman seluruh langit kembali tersaji. Guntur nuklir yang dahsyat dan tak tertandingi, tombak api ilahi yang menghanguskan segala sesuatu, dan kerucut cahaya pembunuh yang licik dan tak terpecahkan. Seperti gelembung rapuh yang pecah dan bunga yang layu, semuanya berhenti, hancur lapis demi lapis, lenyap dalam sekejap, dan kembali menjadi ketiadaan. Diam-diam dan sepenuhnya, ia lenyap tanpa jejak. Serangan gabungan dari 3 Dewa Emas Grand Luo, tetua tertinggi tingkat 5, dinetralisir dengan lembut oleh satu tebasan pedang, tanpa meninggalkan jejak. Pupil mata ketiganya menyempit secara bersamaan, mata mereka seketika dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Sebelum mereka sempat terkejut, sebelum mereka sempat menyusun kembali serangan mereka, sebelum mereka sempat mundur, busur samar pedang yang telah menetralisir semua serangan mereka, masih memiliki momentumnya, menyapu kehampaan dengan kecepatan konstan, dengan tepat mengiris titik-titik vital leher ketiga tetua tertinggi. Tertawa. 3 suara pemotongan yang lembut, halus, dan tersinkronisasi sempurna bergema secara bersamaan menembus keheningan yang mematikan, tajam dan dingin. 3 Dewa Emas Luo Agung tingkat 5 yang perkasa, yang telah berdiri teguh di surga selama ribuan tahun dan mendominasi wilayah masing-masing, seketika membeku di udara. Mereka perlahan menundukkan kepala untuk melihat bekas tebasan pedang yang halus dan bersih di leher mereka. Sesaat kemudian, aura pedang kacau berwarna abu-abu keunguan yang pekat menyerbu tubuh mereka melalui luka tersebut, menghancurkan fondasi dao mereka, melenyapkan kekuatan ilahi mereka, melahap jiwa ilahi mereka, dan memusnahkan asal-usul mereka. Rasa takut yang ekstrim, kebencian,
dan ketidakpercayaan langsung menyelimuti hati ketiganya dalam sekejap. Mereka telah bercocok tanam selama 10.000 tahun, dan tak terkalahkan dalam 100 pertempuran sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan binasa begitu mudah, begitu diam-diam, dan begitu tidak berarti. Perubahan nasib dan ketajaman yang telah terpancar di mata Hao Yan selama ribuan tahun memudar, hanya menyisakan rasa takut dan kebingungan yang tetap ada hingga kematiannya, yang meredupkan semua vitalitasnya. Dalam sekejap mata, tubuh ketiga makhluk perkasa itu mulai hancur dan meleleh lapis demi lapis, dimulai dari leher mereka. Berubah menjadi bintik-bintik emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seperti 3 hujan meteor emas yang singkat dan cemerlang, mereka sepenuhnya ditelan oleh langit kelabu, tanpa meninggalkan jejak. Ketiga tetua tertinggi, yang mewakili kebijaksanaan yang terkumpul dari ras ilahi selama lebih dari 10.000 tahun dan kekuatan tempur tertinggi dari seluruh surga, dimusnahkan dengan satu tebasan pedang. Seluruh medan perang diliputi keheningan total. Angin berhenti, energi spiritual mereda, semua suara menjadi sunyi, dan kehampaan mengeras. Ribuan dewa elit yang tersisa berwajah pucat, gemetar, dan kaki mereka lemas. Senjata ilahi mereka jatuh dari tangan mereka, tetapi tidak seorang pun berani bergerak, berbicara, atau bahkan bernapas. Beberapa orang benar-benar hancur, lutut mereka lemas dan mereka berlutut di udara. Mata mereka hanya dipenuhi dengan rasa takut dan keputusasaan yang mendalam yang terukir di jiwa mereka. Keagungan ras ilahi yang berlangsung selama 10.000 tahun, supremasi langit yang berlangsung selama 1.000 tahun, dan kemuliaan tertinggi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semuanya hancur dan runtuh pada saat ini. Di kejauhan, tubuh Guli kaku, kulitnya sedingin es, dan punggungnya tewas rasa. Mata tuanya yang berkabut tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang berdiri di cahaya senja langit, dan gelombang emosi yang besar melanda hatinya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, menjelajahi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah melihat kultivator yang begitu menakutkan, menantang langit, dan tak terkalahkan. Dengan kultivasi Dewa Emas tingkat 9 saja, dia seorang diri menghancurkan ribuan prajurit elit Daluo, menghabisi 3 tetua Daluo tingkat 5 dengan satu tebasan pedang, dan memusnahkan setengah dari fondasi ras ilahi. Kekuatan tempur seperti itu telah lama melampaui batas atas surga ke-22, menumbangkan pemahaman umum tentang kultivasi yang telah ada selama berabad-abad. Pilihan yang tampaknya cerdas dan menguntungkan yang baru saja ia buat, kini terlihat sangat bodoh. Dengan menentang kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu dan hanya berdiam diri, dia dan seluruh klan kuno Xuanming telah nyaris lolos dari kematian. Di tengah medan perang, Hao Qiong berdiri di kehampaan, jubah ilahi berwarna ungu keemasannya bergetar hebat, dan pola-pola ilahi keemasan itu berkibar liar dan kacau. Semua kesombongan, ketenangan, dan keagungan seorang penguasa berusia ribuan tahun di wajahnya lenyap tanpa jejak. Sebaliknya, ada rasa takut dan keputusasaan ekstrim yang mengakar dalam diri dan berasal dari lubuk hati Tao. Pasukan elit yang terkumpul selama ribuan tahun, para tetua yang dibina selama ribuan tahun, dan fondasi yang kokoh selama ribuan tahun, semuanya digulingkan dan dihancurkan oleh satu orang dalam sekejap. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Suara Hao Qiong bergetar hebat untuk pertama kalinya, kultivasi Anda jelas hanya berada di peringkat ke-9 alam abadi emas. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan seorang dewa emas Luo Agung, menghabisi seorang dewa tingkat 5, dan memusnahkan pasukan ras ilahiku? Sebenarnya kau ini apa? Makhluk menakutkan macam apa kau ini? Dia meraung dan bertanya, mengigau dan bingung. Kebanggaan yang telah diwariskan ribuan tahun kepadanya telah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Sambil memegang pedang pembunuh naga, jubah abu-abu David berkibar tertiup angin.
Ia berdiri tegak dan bangga, mata ungunya tetap tenang seperti biasa. Seolah-olah penghancuran separuh kekuatan ras dewa hanyalah sebuah gerakan pergelangan tangan yang santai. Kekuasaan tidak pernah menjadi belenggu bagi kekuatan tempur, apalagi batas atas dari Jalan Agung. Kau telah memerintah dunia ini selama 1000 tahun, namun kau bagaikan katak di dalam sumur, terkurung di sumurmu sendiri, mengandalkan pencurian jalan-jalan yang terfragmentasi dan kurang dikenal dari alam lain untuk menyatakan dirimu sebagai yang tertinggi. Tentu saja, kau tidak dapat memahami kedalaman sejati dari Dao Agung. Sebelum dia selesai berbicara, David bergerak lagi. Tanpa suara, dalam sekejap ia telah menempuh jarak 100 kaki dan berdiri dengan mantap kurang dari 3 kaki di depan Hao Qiong. Sumber kekacauan berwarna abu ungu mengalir tenang di sekelilingnya, berubah menjadi wilayah kekacauan yang penuh dengan pengurungan dan penghancuran mutlak, sepenuhnya mengisolasi keempat arah, mengunci kehampaan, dan menyegel kehidupan. Para kultivator klan ilahi yang tersisa menyerbu maju dengan putus asa. Namun begitu mereka mendekati wilayah yang kacau itu, mereka langsung dihempaskan, dicabik-cabik, dan dimusnahkan oleh gelombang energi kacau yang tak terlihat dan tak berwujud, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Menyentuhnya berarti kematian seketika. Mendekat terlalu dekat berarti kehancuran seketika. Darah ilahi berwarna emas sekali lagi berhamburan dan jatuh dari langit, memusnahkan sepenuhnya kekuatan tempur terakhir dari klan Dewa Haotian. Bab 6923 tidak layak disebutkan. Hao Qiong seketika merasakan bahwa tubuhnya terkunci rapat dan sepenuhnya terkurung oleh kekuatan kekacauan, dan dia bahkan tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Dia dengan panik mengaktifkan energi inti dantiannya, tetapi inti dari Dao Agung yang telah menopang kultivasinya selama 10.000 tahun bergetar hebat dan retak lapis demi lapis di bawah tekanan absolut dari asal kekacauan, dan dia bahkan tidak dapat mengerahkan sebagian kecil kekuatan ilahi. David perlahan mengangkat pedangnya, ujung sederhana pedang pembunuh naga itu dengan lembut menekan bagian tengah dada Hao Qiong. Ujung pedang itu tidak memiliki ketajaman atau fenomena yang tidak biasa. Hanya aura Taois yang dingin, kuno, sunyi, dan acuh tak acuh yang dengan kuat mengunci jiwa, fondasi, dan kekuatan kehidupan langit. Rencana 1000 tahun, skema 10.000 tahun. Kau menggunakan seluruh dunia sebagai papan catur, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai semut, untuk mengejar kepentingan egoismu sendiri dan kepentingan rasmu. Hao Qiong, era Dao Surgawi semu yang telah kau kendalikan telah berakhir. Pupil mata Hao Qiong menyempit drastis, dipenuhi keputusasaan yang mendalam, kalian tidak bisa membunuhku. Aku mengendalikan inti dari seluruh susunan energi nuklir ekstraterestrial. Bunuh aku, dan sistem energi nuklir surga ke-22 akan runtuh sepenuhnya. Tak terhitung banyaknya kultivator akan selamanya kehilangan jalan mereka menuju tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mendengar itu, David hanya menundukkan matanya. Secercah ketidakpedulian dan penghinaan terpancar darinya. Metode pencurianmu yang konon membanggakan itu, dari luar alam, hanyalah teknik yang kasar, dangkal, tidak lengkap, dan rendah di mataku. Saat aku sepenuhnya menguraikan dan menyimpulkan seluruh sistem energi nuklir dari ingatan ilahi Haoling, kartu trufmu sudah benar-benar tidak berguna. Tatanan langit dan bumi yang dapat kau pertahankan, aku pun dapat mempertahankannya. Sistem Dao Agung yang tidak dapat kau sempurnakan, aku dapat membentuknya kembali hingga mencapai kesempurnaannya. Kilatan cahaya pedang muncul. Cahaya abu-abu keunguan berkedip lembut di kehampaan. Gerakan Hao Qiong membeku seketika itu, mata emasnya dipenuhi dengan kebencian, kengerian, dan keputusasaan yang mendalam. Tubuhnya mulai hancur dari dadanya, berubah menjadi bintik-bintik emas kecil yang perlahan melayang dan menyatu dengan dunia yang telah ia hancurkan sendiri. Semua cahaya ilahi keemasan, semua tekanan ilahi, dan semua fluktuasi hukum energi nuklir lenyap pada saat ini.
Di atas seluruh langit, hanya sisa-sisa cahaya abu-abu keunguan yang kacau perlahan melayang, menyaksikan berakhirnya konspirasi yang berlangsung selama 1000 tahun ini. David perlahan berbalik, mata ungunya tertuju pada Guli. Mata itu tenang dan tak terganggu, seperti danau yang membeku di tengah musim dingin, tanpa amarah, niat menghabisi, pertanyaan, atau bahkan pengamatan. Namun, saat tatapan itu tertuju pada Guli, suasana seluruh dunia seolah tiba-tiba menjadi suram, udara menjadi pengap seperti gletser kuno yang tak mencair, dan bahkan angin pun berhenti berhembus. Tubuh Guli tiba-tiba kaku. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, memerintah klannya selama 10.000 tahun, dan mengalami perjuangan hidup dan tewas yang tak terhitung jumlahnya, pengkhianatan, dan pertimbangan pilihan. Sejak lama, hatinya telah menempa sifat dingin dan keras seperti besi yang setajam baja. Namun saat tatapan matanya yang tenang dan hampir kosong berwarna ungu milik David tertuju padanya, ia merasa seolah jiwanya sedang digenggam lembut oleh tangan yang tak terlihat. Ketenangan dan keteguhan hati daonya yang telah terkumpul selama 10.000 tahun hancur sedikit demi sedikit pada saat ini, seperti lapisan es tipis. Berdebar. Tanpa ragu-ragu atau berjuang, Guli, patriark klan kuno Xuanming, yang telah memerintah klannya selama 10.000 tahun dan mengawasi naik turunnya domain kuno Xuanming, mendarat dengan keras di lututnya di kehampaan, menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Dahinya menempel erat pada kekosongan yang dingin, tubuhnya gemetar hebat, suara tuanya yang serak dipenuhi rasa takut dan permohonan yang tertahan. Ia tergagap saat berbicara, setiap kata seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya. Tuan Chen, kasihanilah aku buta, dibutakan oleh keserakahan, dan berkhianat. Aku bertindak begitu kejam dalam momen kelemahan, aku mohon. Tuan, tunjukkan belas kasihan dan selamatkan nyawa klan kunoku. Di belakangnya, di seluruh formasi perlindungan klan kuno Xuanming, para tetua, elit, dan murid yang awalnya dalam keadaan siaga tinggi tiba-tiba berlutut serempak, seperti gelombang gandum yang dirobohkan oleh gelombang raksasa yang tak terlihat. Tak seorang pun berani berdiri. Tak seorang pun berani mendongak. Tak seorang pun berani bernapas. Di seluruh wilayah klan kuno Xuanming, hanya tersisa sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, berlutut dan bersujud, seperti sepetak rumput tandus yang rata diterpa angin kencang, tak berani mengeluarkan suara. Mereka mengetahuinya di dalam hati mereka. Baru saja, Hao Qiong memimpin pasukan besar para dewa, 3 tetua tertinggi, dan energi nuklir yang terkumpul selama lebih dari 1000 tahun. Semuanya dibantai oleh pemuda berjubah abu-abu ini dengan 1 pedang dalam 10 tarikan napas, dimusnahkan dalam 3 tarikan napas, dan disegel sebagai dewa dengan 1 pedang. Bahkan klan Dewa Hao Tian, yang telah mendominasi surga ke-22 selama 1000 tahun, hancur menjadi abu dalam sekejap. Jika klan kuno Xuanming melakukan gerakan lebih lanjut saat ini, nasib mereka hanya akan lebih tragis, lebih cepat, dan lebih lengkap daripada nasib klan Dewa Hao Tian. David berdiri di kehampaan, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin. Mata ungunya menatap anggota klan kuno Xuanming yang berlutut di tanah, tetapi pandangannya akhirnya kembali ke kepala tua Guli, yang menempel erat di kehampaan. Dia tidak berbicara, tetap diam sejenak. Keheningan sesaat itu bagaikan gunung tak terlihat yang menekan hati setiap kultivator klan kuno Xuanming, membuat mereka merasa kedinginan, gemetar, dan jubah mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Setelah terdiam cukup lama, David akhirnya berbicara perlahan. Suaranya jernih dan tenang, tanpa teguran atau ancaman, hanya ketidakpedulian seolah menyatakan sebuah fakta. Bangunlah. 2 kata sederhana itu mengejutkan Guli, seperti seorang narapidana hukuman tewas yang diampuni. Ia gemetar saat mengangkat kepalanya, mata tuanya yang berkabut dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan karena selamat dari bencana. Bibirnya gemetar,
Tetapi ia tak berani mengucapkan kata-kata lagi untuk memohon belas kasihan. Dia buru-buru berdiri, menundukkan kepala, dan menjadi sangat rendah hati. Sangat kontras dengan pahlawan berdarah dingin dan kejam yang begitu arogan dan tak kenal kompromi di hadapan Hao Qiong beberapa saat sebelumnya. David mengabaikan ekspresi ketakutannya, hanya menyarungkan pedang pembunuh naga, berbalik, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap langit yang masih diselimuti kekacauan abu-abu keunguan. Suaranya tetap tenang, "Aku tidak akan membunuhmu. Kau bukan apa-apa bagiku." Tubuh Guli kembali gemetar, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah, hanya membungkuk berulang kali. "Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Tuan, terima kasih, Tuan." David sedikit menoleh, mata ungunya melirik wajahnya yang masih pucat. "Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jawablah dengan jujur." Guli mengangguk terburu-buru. "Silakan bertanya, Tuan." "Orang tua ini tidak. Saya yang masih junior ini akan menjawab semua pertanyaan Anda sebaik mungkin." David terdiam sejenak, lalu bertanya, "Pernahkah Anda melihat mereka yang mengatur tatanan langit dan bumi? Makhluk seperti apa mereka? Di mana penjara mereka? Bagaimana seseorang bisa masuk ke sana?" Bab 6924 Penjara. Ekspresi Guli sedikit menegang. Dia membuka mulutnya, ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir. "Tuan, Ordo Langit dan Bumi saya telah hidup selama puluhan ribu tahun dan hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya. Mereka sangat misterius di surga ke-22, sulit dipahami seperti bayangan dao surgawi. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka adalah perwujudan kehendak, tanpa bentuk fisik atau wajah, yang beroperasi semata-mata menurut hukum langit dan bumi yang paling murni. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah sejenis makhluk yang terkurung sejak zaman kuno, yang bertugas menjaga stabilitas hukum yang mengatur dunia ini, dan yang menutup mata terhadap perebutan kekuasaan dan penjarahan sumber daya. Dia berhenti sejenak, seolah mengingat beberapa pepatah kuno, dan melanjutkan, "Mengenai penjara itu aku hanya tahu bahwa penjara itu tidak berada di dalam ruang biasa surga ke-22, melainkan di celah di tepi hukum. Hanya kultivator yang menentang kehendak surga dan menyentuh dasar hukum langit dan bumi yang akan dipaksa masuk ke alam ini oleh penjaga ordo. Para kultivator biasa bahkan tidak pernah melihat sekilas pun penjara sepanjang hidup mereka. Adapun aturan spesifik yang melanggar kehendak surga, saya hanya tahu satu, mencuri urat spiritual surga dan bumi yang diletakkan oleh para penjaga ordo itu sendiri melanggar dasar hukum surga." Mata ungu David sedikit berkedip. "Urat spiritual langit dan bumi?" Guli mengangguk, pandangannya menyapu langit yang berkabut dan menunjuk ke arah barat laut. 3.000 mil di barat laut domain kuno Xuanming, terdapat urat spiritual langit dan bumi yang secara pribadi dipadatkan oleh penjaga orde. Itulah fondasi urat spiritual terakhir yang tersisa, yang dikumpulkan oleh para pemberi perintah menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi setelah sumber daya surga ke-22 habis, untuk perlahan-lahan menyuburkan tanah tandus ini. Siapapun yang mencuri batu roh dan esensi dari tempat ini akan terdeteksi oleh penjaga ordo, yang akan segera mengambil tindakan, melumpuhkan kultivasi mereka, dan mengasingkan mereka ke penjara. Kenangan David kembali menyerbu seperti gelombang pasang. Dia teringat obrolan kosong para biarawan nakal itu setelah minum-minum di penginapan kota kecil itu. Kultivator yang mencuri urat spiritual itu dicabut kemampuan kultivasinya dan diasingkan ke penjara. Ternyata, jalur spiritual itu adalah umpan yang dipasang oleh penjaga orde, satu-satunya kunci menuju penjara. David perlahan mengalihkan pandangannya, cahaya tekad membara di dalam mata ungunya. "Kau baru saja mengatakan bahwa mencuri urat spiritual akan terdeteksi oleh penjaga orde dan dikirim ke penjara." Guli mengangguk cepat, "Benar. Junior ini tidak akan berani berbohong sedikit pun." David tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi.
Namun sebelum ia sempat mengangkat kakinya, sesosok figur berbaju putih dengan cepat mengejarnya dari belakang dan menghalangi jalannya. Mata biru dingin Jiang Xuelan berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran dan keseriusan yang mendalam. Suaranya jelas namun luar biasa mendesak. Kau akan mencuri urat spiritual itu? Kau sendiri akan masuk penjara? David berhenti dan menatap wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh, yang penuh kekhawatiran. Dia mengangguk dan berkata, ketujuh pri itu terjebak di penjara. Aku harus menyelamatkan mereka. Satu-satunya cara saat ini adalah memasuki penjara melalui jalur spiritual ini. Tapi itu jebakan yang dibuat oleh Ordo. Nada bicara Jiang Xuelan tiba-tiba menjadi lebih serius, dan ujung jarinya sedikit mengencang. Para penjaga ketertiban adalah penjaga kehendak surga, dan kekuatan mereka melampaui semua hukum 22 surga. Sekuat apapun dirimu, kau tetaplah manusia biasa, seorang kultivator. Jika kau menghadapi kehendak surga secara langsung, kesalahan sekecil apapun akan berujung pada kehancuran. Kau sudah memusnahkan seluruh klan Dewa Haotian, itu sudah cukup. Cukup untuk apa? David dengan lembut menyela perkataannya. Mata ungunya tetap tenang seperti biasa, namun mengandung keyakinan yang membuat semua kata-kata Jiang Xuelan tercekat di tenggorokannya. Cukup untuk membuatku berhenti? Cukup untuk membuatku menyerah? Jiang Xuelan membuka mulutnya, tetapi semua kata tersangkut di tenggorokannya, berubah menjadi desahan tanpa suara. Dia mengenal kepribadian David dengan sangat baik. Begitu dia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya karena bujukan apapun. Xuan Zhenzi perlahan melangkah maju, wajah tuanya yang kurus menunjukkan campuran keseriusan dan emosi. Dia tidak mencoba untuk membujuknya, tetapi hanya berkata dengan suara rendah, "Anak muda, berhati-hatilah dalam segala hal. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan penjaga orde yang sebenarnya." David mengangguk sedikit. Pandangannya kembali ke Guli. Suaranya jernih dan tenang, namun mengandung intensitas yang mengerikan yang membuat Guli merinding. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan, tetaplah di klan kuno Xuan Ming kalian. Sebelum aku kembali, jika mereka kehilangan sehelai rambut pun. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, kata-kata yang belum selesai itu lebih membuat Guli merinding daripada ancaman apapun. Dia berulang kali membungkuk dan berbicara dengan cepat. Tuan, yakinlah. Saya menjamin ini dengan nyawa seluruh klan saya. Karena kalian berdua, tamu terhormat, telah berada di klan kuno ini selama sehari. Kalian adalah tamu paling terhormat di klan ini. Jika kalian menunjukkan sedikit pun ketidakan, aku, junior kalian, akan membayarnya dengan nyawaku. David tidak menatapnya lagi, berbalik dan terbang ke udara. Jubah abu-abu itu berkibar tertiup angin, dan cahaya abu-abu keunguan tiba-tiba bersinar terang, seperti pedang tajam yang menembus langit barat laut, melesat menuju arah urat spiritual langit dan bumi. Sosoknya dengan cepat menyusut di bawah langit kelabu, seperti kerikil yang dilemparkan ke samudera luas, langsung ditelan oleh semesta yang tak terbatas, hanya menyisakan jejak abu ungu yang perlahan menghilang di kehampaan. Seluruh wilayah kuno Xuan Ming diliputi keheningan mencekam yang berkepanjangan. Para kultivator yang berlutut di tanah masih tak berani mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Guli berdiri di sana dengan tubuh membungkuk, menatap garis cahaya abu ungu yang telah lama menghilang ke cakrawala. Matanya yang keruh dipenuhi cahaya yang sangat kompleks. Rasa takut, kagum, penyesalan, lega, dan perasaan ngeri yang tak terlupakan. Dia bergumam pelan, suaranya serak seperti gesekan pasir. Peringkat ke-9 dari Dewa Abadi Emas menghancurkan klan Dewa seorang diri menerobos penjara surgawi sendirian. Makhluk macam apa ini? Tidak seorang pun bisa menjawabnya. Garis cahaya abu-abu keunguan itu telah lenyap di cakrawala barat laut, seperti pisau tajam yang menembus kedalaman kabut,
melesat menuju penjara dao surgawi yang tak dikenal itu.